Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan baik bagi setiap kehidupan kami. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu ciri hidup orang benar. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu ciri hidup orang benar. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima, secara khusus kita akan melihat, kita akan memperhatikan ada dua tokoh Alkitab yang kita bisa perhatikan bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang kelima ini. Yang pertama kita bisa memperhatikan di dalam ayat yang ke-23 dan ayat 24. Saya ingin baca bagi kita sekalian ayat 23 dan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sekali lagi saya bacakan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita memperhatikan keturunan dari orang benar, yaitu keturunan Set, turun kepada Enos dan terus sampai kepada Henok. Henok adalah salah satu keturunan orang benar, dan firman Allah menjelaskan kepada kita sekalian pagi hari ini bagaimana kehidupan daripada Henok. Di dalam ayat yang ke-23 tadi di sana dikatakan bahwa Henok mencapai umur 365 tahun. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan daripada Henok, firman Allah menjelaskan bahwa Henok diangkat oleh Allah. Henok tidak mengalami kematian. Nah, kita memperhatikan bersama-sama dasar atau alasan yang membuat Allah mengangkat Henok hidup ke surga. Alasan yang membuat Allah tidak mengizinkan Henok mengalami kematian. Kita perhatikan di sana dikatakan karena Henok hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi, Henok hidup bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini hal yang luar biasa. Henok adalah pribadi sebagai keturunan orang benar yang hidup bergaul dengan Allah, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam terjemahan lain dikatakan bahwa Henok selalu hidup akrab dengan Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengerti dan memahami bahwa pentingnya kita hidup bergaul dengan Tuhan. Pentingnya kita hidup akrab dengan Tuhan. Memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Henok hidup bergaul dengan Allah menunjukkan dan membuktikan bahwa Henok menyadari tanpa Tuhan di dalam kehidupannya,
Tanpa hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan, Henokh bukanlah satu pribadi yang mampu hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya firman Tuhan menjelaskan kepada kita sekalian, Henokh hidup bergaul, Henokh hidup akrab dengan Tuhan. Bahkan di dalam terjemahan yang lain, Henokh hidup dengan Allah, Henokh hidup dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, Tuhan mau supaya kita memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita memiliki keakraban dengan Tuhan. Tuhan mau supaya ada keintiman dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam terjemahan versi muda dibaca, firman Allah menjelaskan bahwa Henokh berjalan dengan Allah. Artinya apa? Artinya bahwa Henokh menyadari tanpa Tuhan di dalam setiap kehidupannya, tanpa Tuhan di tengah-tengah langkah demi langkah kehidupannya, kehidupannya bukanlah satu kehidupan yang berarti. Henokh menyadari betapa pentingnya Tuhan di dalam kehidupannya. Henokh menyadari bahwa Tuhan menjadi nomor satu di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita di hari-hari ini? Teristimewa kita menghadapi keadaan kondisi kesulitan di hari-hari ini. Masihkah kita punya kerinduan seperti Henokh yang mau hidup bergaul dengan Tuhan? Masihkah kehidupan kita mau hidup akrab dengan Tuhan? Masihkah kehidupan kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan di hari-hari ini? Ingat bahwa tanpa kita berjalan bersama Tuhan, tanpa kita hidup akrab dengan Tuhan, tanpa kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka ada banyak hal yang akan dapat menggagalkan perjalanan iman kita di dalam kita menghadapi situasi dan kondisi hari-hari ini. Lewat firman Tuhan, biarlah mengajar dan mendidik kita, membawa kita untuk kita senantiasa berjalan dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Henokh. Yang kedua, tokoh yang kedua yang dapat kita perhatikan bersama-sama pagi hari ini, yaitu Nuh. Di dalam ayat 29, Nuh di dalam ayat 29 di sana dikatakan, dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Nuh. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Nuh lahir melalui orang tuanya Lamekh, firman Allah katakan Lamekh memberi nama kepada anak yang dilahirkan Nuh, yang artinya sebagai anak penghiburan. Luar biasa. Bahkan kalau kita memperhatikan kehidupan daripada Nuh ini, pada akhirnya Nuh juga memiliki sikap hidup yang sama seperti dengan Henokh. Di dalam Kejadian kita bisa melihat Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat 9 di sana dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ciri yang sama, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh menjadi anak penghiburan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih,
Ini memberikan pemahaman dan pengertian bagi kita bahwa ketika kita hidup bergaul dengan Allah, maka hidup kita akan menjadi berkat. Hidup kita akan menjadi kesaksian. Hidup kita akan menjadi kehidupan yang berdampak kepada orang lain. Sebagaimana Nuh disebut dia akan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang hidup di dalam kesusahan. Nah, sebagai orang-orang percaya, mari kita mau meneladani dua tokoh Alkitab ini, yaitu Henokh dan Nuh. Kita mau belajar untuk hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, menyadari bahwa hanya dengan Tuhan kita akan mampu melewati hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh dengan tantangan di depan kita. Hanya dengan kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang akan Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.